Dewan Pengawas itu menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja, dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran. Jadi dalam poin nomor 1 itu kebijakan umum itu di PP-nya berbunyi, memang kebijakan umum itu yang buat Dewan Pengawas. Tetapi kita menyusun rencana induk, kebijakan penyiaran, ya itu Dewan Pengawas semuanya. Namun kalau rencana kerja anggaran, ya kebijakan pengembangan dan lain sebagainya, laporan itu kita mengikuti peraturan yang berlaku. Karena kita pakai APBN. Jadi kalau ada kita laporan kepada menteri, kepada presiden, kita mengikuti peraturan yang berlaku. Yang menyusun itu direksi sebetulnya, ya. Yang menyusun direksi cuma disetujui oleh Dewan Pengawas. Itu di PP bunyinya begitu, ya. Jadi kita lakukan itu. Jadi kalau memang laporan keuangan, laporan kerja harus laporan tahunan itu dibuat ya oleh direksi dan sepengetahuan Dewan Pengawas. Jadi ketentuannya itu sebetulnya. Dewan Pengawas hanya ketika pertama itu kita berembuk menentukan visi kita, visi dan misi itu. Karena itu menjadi pegangan bagi seluruh elemen SDM di RRI ya untuk bergerak gitu ya. Jadi itu yang penting. Jadi visi dan misi yang kita pegang ya, semua memegang itu. Nanti visi misi itu akan diterjemahkan atau diinterpretasikan oleh direksi untuk sebagai pegangan dia mencapai sasaran kerja ya. Nah, ketika kita mengawasi pelaksanaan rencana kerja ya, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independen dan netralitas, itu kita selalu melakukan namanya pengawasan evaluasi terhadap direksi. Jadi kita sebetulnya ya dalam melakukan evaluasi direksi kita sudah lakukan sejak tahun 2010 ya, 2011. Jadi tiap 6 bulan sekali itu direksi kita evaluasi melalui KPI tadi, Key Performance Indicator, dan tiap bulan kita kasih nilai. Dia bisa nilainya 60, bisa 55, bisa 50, ya, bisa lebih dari itu. Tiap 6 bulan kita evaluasi, ya. Dan dia mengisi form evaluasi itu, KPI itu. Dan biasanya dia menentukan target-target, dia isi sendiri oleh direksi. Target saya 6 bulan ke depan ini. Direktur A targetnya ini. Jadi itu yang kita pegang. Nah, lalu kita evaluasi, capai nggak target-targetnya, janjinya dia. Itu yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita dengar di koran-koran pejabat pemerintah melakukan penilaian, itu sudah kita lakukan sejak tahun 2010 terhadap direksi. Maka itu di tengah jalan ada beberapa direksi yang ya kita minta berhenti karena tidak tercapai target. Itu kita lakukan ya. Jadi itu bukan artinya begini, kadang-kadang kita salah manusia yang manusia timur, kadang-kadang hal itu berat kita lakukan gitu ya. Karena kita kenal dan sebagainya. Jadi ya karena demi pencapaian kinerja yang baik, demi lembaga ya harus semua mengerti semua. Dan alhamdulillah teman-teman yang mengundurkan diri pun mula-mula kecewa, tapi lama-lama dia mengerti juga tentang itu. Karena ini bukan karena kita suka atau tidak suka, tapi berdasarkan penilaian terhadap bukan personal. Jadi itu yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Ketika melakukan uji kelayakan dan kepatuhan terbuka terhadap calon dewan direksi juga kita lakukan itu. Kita umumkan di media secara terbuka. Kita lakukan uji psikotes oleh lembaga independen, kita lakukan juga fit and proper test yang disaksikan oleh seluruh secara terbuka ya oleh karyawan di dalam RRI maupun di luar. Ya itulah yang kita lakukan selama ini gitu ya. Jadi dengan banyak pertimbangan ya kita pilih yang terbaik ya, yang terbaik dari yang ada itu. Selanjutnya melaporkan itu juga memang tidak ada ketentuan harus berapa tahun, tapi kita lakukan bersama-sama direksi. Karena memang kita pakai APBN, ada mekanisme di mana harus melakukan keuangan, melakukan kinerja dan sebagainya, ada itu. Dilakukan itu dan kita menandatangani laporan itu dan kita mengetahui itu. Dan kita juga melakukan Dewan Pengawas ini melakukan evaluasi juga bukan kepada langsung ke direksi, tapi kita datang ke daerah, datang ke stasiun ya, kita undang pemangku kepentingan di tempat. Kadang kita undang DPRD, kita undang akademisi di sana, LSM, ya pengamat RR di sana. Pak Paulus berapa kali menjadi narasumber untuk itu. Jadi
KPID, kita masuk kita undang daerah. Itu kita pengen tahu masukan bagaimana Anda melihat RRI setempat. Banyak itu masukan ya. Sebagian mengatakan positif, sebagian ada yang kurang, kita terima dan kita sampaikan kepada direksi kita ketika kita melakukan rapat konsultasi dengan dewan direksi yang kita lakukan sebulan sekali. Betul, dari pengalaman ini banyak sebetulnya peraturan pemerintah itu perlu direvisi Pak, diperbaiki dari pengalaman ada di lapangan. Jangan nanti terlalu berteori, kita nggak bisa lakukan di lapangan, ya terhanjal. Kita ini sekarang kan sebetulnya berdiri di atas dua bumi nih. Satu, kita mengikuti aturan yang berlaku tentang penggunaan keuangan dan sebagainya yang banyak aturannya itu. Satu, kita ingin mencapai sesuatu yang cepat dan luar biasa gitu, ya kan? Kalau kita selalu mengikuti aturan begitu, waduh kadang-kadang nggak ada anggaran dan sebagainya. Nah itu yang terjadi ya. Kita harus akui. Jadi ini juga perhatian bagi dewas yang akan datang harus masuk dalam perhitungan ya ketika melakukan strategi tadi. Jadi ini sekarang sudah periode 3 ya. Karena itu kalau saran saya untuk dewas berikut begini, kalau Anda menjadi pengawas, apa yang sudah baik lakukan terus. Tapi apa yang belum masih kurang ya perlu ditingkatkan, silahkan ditingkatkan. Jadi jangan orang bilang terlalu mengacak-acak yang tanpa arah. Itu yang paling penting menurut saya ya. Itu paling baik ya. Karena kami juga jalan karena pendahulu kami ya. Yang berikutnya begitu jalan pendahulunya ya, menghormati pendahulunya, tetapi jelas harus lebih baik daripada yang ada sekarang. Itu yang kami harapkan sebetulnya. Masalah tugas dewas, menurut pengalaman kami memang ada 2 tugas. Jadi tugas yang sifatnya perumusan kebijakan umum, yang kedua tugas-tugas yang bersifat manajerial tadi, itu tugas dewas sebetulnya ya. Kalau yang disebut kebijakan umum tadi ya, seperti dalam PP yang menentukan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran dan sebagainya. Kalau tugas-tugas bersifat manajerial itu biasanya tentang pengawasan ya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh Dewan Pengawas yang baru. Sekarang kondisi di RRI ini kami beritahu ya, alhamdulillah bahwa dengan banyaknya angkasawan RRI seluruh Indonesia yang jumlahnya katakan 6 ribuan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, baik kualitas maupun tingkatan itu, dengan etnik yang dari seluruh Indonesia ya, itu kita memang diperlukan wawasan kebijakan yang harus memahami sekali di situ. Kalau nggak gitu nanti bisa salah dipahami kebijakan-kebijakan itu ya. Jadi yang sekarang ini alhamdulillah bahwa kami di RRI sangat kompak ya, sangat bekerja sama gitu ya. Semua mempunyai cita-cita kuat bersatu ya, menjunjung tinggi NKRI. Itu memang teman-teman di RRI sifatnya begitu. Dijaga silaturahmi ya, dijaga komunikasi. Kita ada raker tuh 2 kali setahun ya untuk seluruh Indonesia. Jadi kita selalu ketemu ya, baik di lapangan maupun di tempat raker. Jadi semua bicara. Bahkan dewas pun dikritik oleh kepala stasiun. Kami terima legowo kalau itu masukannya betul gitu ya. Kita terima itu. Mampu membangun chemistry antar anggota dewas sehingga dapat saling menerima gagasan, memperkuat komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi RRI sebagai radio publik. Yang kedua, mampu memilih calon direksi yang benar-benar profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan kebijakan umum dan mewujudkan rencana induk RRI. Ya. Karena juga RRI karena ini dipakai APBN, sekarang kita juga visi misinya katanya harus mengikuti visi misi pemerintah dan negara, nawacita itu gitu. Jadi it's okay kalau memang sejalan, nggak ada masalah, dan ternyata memang ada yang sejalan dengan visi misi kita. Yang ketiga, Dewan Pengawas itu mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait dengan keberadaan RRI sebagai radio publik, sehingga mereka mau memberikan dukungan penuh bagi terlaksana visi misi RRI. Keempat, mampu menjaga persatuan dan kekompakan seluruh elemen di dalam lingkungan LPPRI. Dan yang penting lagi menurut saya ya, ini harus hati-hati,
tidak mempunyai kepentingan bisnis atau politik tertentu. Nah, ini kepada Dewas yang baru menurut saya. Ini harus hati-hati, apalagi itu tadi katanya unsur pemerintah dan sebagainya yang saya tahu sebelumnya dia mewakili publik, tapi tiba-tiba kok jadi mewakili unsur pemerintah, kan ini juga kriterianya apa?